semuanya, selamat datang kembali di podcast aku. Seperti biasa, kita bakalan curhat-curhat tentang kehidupan dan apa aja ya, tentang kehidupan, tentang romansa, atau tentang masa depan yang direncanakan. Sebelum kalian menonton, silakan ketik tombol subscribe. Dan jangan lupa nanti di komen dan di like ya, karena subscribe itu gratis. Oke, sekarang kita sudah ada narasumber yang bakalan menceritakan tentang kisah hidupnya. Itu ada namanya Niken. Halo Niken. Halo Kak. Halo, apa kabar? Baik ya, seperti biasa saja. Kegiatannya apa nih sekarang ini? Aku lagi nge-live sih 1 bulan terakhir ini. Aku lagi aktif di dunia live stream. Lagi aktif di dunia live stream. Oke. Apa nih yang mau kamu ceritain ini hari ini kira-kira? Hari ini aku mau cerita tentang gimana ya? Mungkin lebih ke toxic relationship aja ya. Toxic relationship. Wow, oke. Pengalaman aku di toxic relationship. Banyak banget nih orang yang terbelenggu di toxic relationship. Betul sekali. Gimana itu ceritanya? Mungkin ini cerita yang sebenarnya tuh udah 2 tahun yang lalu kali ya. Cuman sampai saat ini rasanya tuh kayak baru kemarin aku selesai mengalami ini semua gitu. Berarti kamu mengalami trauma ya? Bisa dibilang punya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi pada saat itu aku ketemu sama laki-laki yang masih satu circle sebenarnya sama aku. Itu tepat setelah aku putus dari pacar aku yang udah 4 tahun pacaran. Jadi kemudian di saat aku lagi memang sedang jatuh-jatuhnya gitu. Dalam masalah hati ya. Dan kemudian yang malah mengobrak-abrik seluruh elemen di hidup aku. Jadi kamu setelah yang niatnya mau move on malah makin hancur gitu. Gimana itu ceritanya? Awalnya sih biasa-biasa aja ya. Ya mungkin sulit yang aku bayangkan di awal hubungan aku sama dia itu cuman dari orang tua, karena kita kan beda agama. Oh gitu. Yang aku bayangkan akan sulit nih, paling cuma mentok di restu atau kita berdua juga sama-sama udah dewasa pada saat itu, dan ya dalam usia sih harusnya terbilang sama-sama dewasa ya. Cuman ternyata semua itu salah. Oke, salahnya di? Mungkin awalnya yang tidak toksik itu terjadi. Aku nggak pernah nyalahin dia sendiri yang bikin hubungan kita jadi toksik ya. Kan aku akhirnya belajar kalau orang lain bikin kesalahan sama kita itu bukan sepenuhnya salahnya mereka, karena diri kita sendiri mengizinkan untuk disakiti. Pada akhirnya aku percaya itu. Mungkin bisa terjadi toxic relationship ya karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang aku kira nggak bakal mempengaruhi hubungan kita tuh makin menjadi besar. Kayak orang sakit kanker kan kecil dulu nih, lama-lama gitu. Kebiasaan-kebiasaannya itu seperti apa? Dari yang kalau berantem cuman teriak-teriakan biasanya, jadinya makin kesini itu udah ngempan, jadinya pakai kata-kata kasar. Pakai kata-kata kasar ngempan, akhirnya main tangan. Oh, kamu sampai di abuse ya, maksudnya kamu sampai di kekerasan secara fisik. Verbal dan fisik sih pada saat itu. Ditambah lagi dia menjauhkan aku dari keluarga aku gitu kan, Kak. Menjauhkan kamu dari keluarga kamu dalam artian itu kamu kayak yang gimana nih? Jadi saat mau ada acara keluarga atau apa nggak boleh. Terus aku kan waktu itu ngekos kerja, kalau Sabtu Minggu aku mau pulang tuh nggak boleh, ada aja yang dibikin berantem sama dia, ada yang salah sama dia. Jadinya kamu jadi terikut, maksudnya kamu jadi benar-benar jauh sama keluarga kamu dikarenakan dia.
Iya, karena dia takut. Mungkin kalau aku pikir tuh dia takut kali kalau aku ngadu sama orang lain atas perbuatan dia selama ini sama aku kan. Bahkan sama teman-teman aja tuh nggak boleh gitu. Nggak boleh ketemu sama teman-teman yang cewek pun nggak boleh ketemu. Jadi hidup aku benar-benar cuman dia sampai pada akhirnya mau dia melakukan apapun sama aku tuh aku iya aja karena aku nggak punya orang lain selain dia. Dia selalu bikin manipulatif lah, dia selalu masukin dogma-dogma di otak aku kalau aku ini nggak bisa apa-apa kalau nggak ada dia gitu. Oh jadi itu kamu tuh benar-benar dibikin ketergantungan sama dia, kamu benar-benar membutuhkan dia. Terus kamu bisa lepasnya dari dia itu gimana ceritanya? Itu panjang banget sebenarnya. Kayak aku pada saat itu aku sama dia tuh benar-benar lagi jatuh-jatuh. Hubungan aku sama dia di tahun kedua itu udah rasanya aku nggak jadi diri aku sendiri kan ya dalam menjalani hubungan sama dia di tahun kedua sampai akhirnya aku mengiyakan untuk menikah dan ikut ke agamanya dia. Oh kamu sudah decide untuk pindah agama supaya mempertahankan hubungan. Karena bagaimanapun itu dia nggak mau pindah, dia selalu beralasan kalau ya saya ini laki-laki, gue ini laki-laki, lo yang harus ikut gue bukan gue yang ikut lo. Padahal semenjak kita pacaran tuh awalnya tuh selalu bilang ya kamu bisa dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Itu semua tuh udah nggak ada pas justru setelah orang tua ketemu, setelah menentukan kalau bakal menikah malah dianya yang selingkuh. Tuh yang bikin aku sama dia akhirnya pisah karena aku selalu maafin dia awalnya dengan segala kelakuan buruknya dia itu karena setidaknya dia tidak pernah selingkuh, dia nggak pernah menduakan aku, dia nggak pernah bawa perempuan lain di dalam hubungan aku sama dia. Itu awalnya ketika aku memaklumi segala sifat buruknya dia kan. Terus ya dari yang dia posesif sama aku sampai nggak punya sosmed sama sekali kan aku jauh dari dunia luar, benar-benar jauh dari dunia luar. Ternyata aku nggak tahu kenapa pada saat itu lagi berantem sebelumnya juga. Ya gimana sih, aku juga anggapnya berantem orang mau nikah gimana sih, biasa aja gitu, juga baikan lagi kan gitu kan. Aku ngerti kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa malam itu aku pengen banget bikin Instagram. Akhirnya aku bikin Instagram pakai akun palsu. Dan yang pertama kali muncul di suggest people-nya itu namanya dia, fotonya dia, terus nggak di private. Pas aku buka malam itu di bulan April, awal April tuh malam itu aku buka Instagramnya dia, itu ada story dia lagi di jalan sama perempuan. Tuh awalnya aku akhirnya tahu kalau berantem kali ini ternyata dibuat-buat karena ada sesuatu yang sedang dia lakukan. Itu yang kamu tahu ya? Ya. Itu yang aku tahu. Kamu tahu kalau yang sebelum-sebelumnya kan karena kamu nggak sosmed dibatasi sama dia dengan sosmed kan, mungkin kamu nggak tahu. Itu yang menyebabkan kamu akhirnya putus sama dia. Iya, akhirnya aku putus sama dia. Itu posisinya malah aku tuh lagi sakit. Aku berantem itu karena aku lagi sakit, nggak bisa ketemu sama dia. Jadi itu selalu marah kalau aku sakit dan nggak bisa ketemu sama dia. Dia tuh selalu marah. Aku lumpuh sebelah gitu karena cikungunya waktu itu. Jadi aku udah tidur. Jadi aku ditinggalin. Iya, itu sering banget. Jadi di saat aku ya gimana ya? Ya kita fair-fair aja deh kehidupan pacaran. Iya. Anak Jakarta di atas 20 tahun kan gimana gitu kan pasti. Itu kan ada masalah sih. Itu kan tadinya kan ya tinggal sama dia gitu kan. Di saat aku sakit dan aku minta tolong sama dia itu, minta tolong ke dokter lah, atau minta tolong beliin obat ke apotek lah, itu dia selalu nggak mau, marah-marah, menganggap itu aku ganggu tidur dia, padahal dia nggak kerja juga dan aku yang kerja gitu. Nah ada aku yang dipukulin, cukup bodoh. Kamu tuh sampai dipukulin sama dia. Kalau dia marah itu dia selalu mukul. Enggak selalu mukul sih, kadang nendang, kadang disiram pakai air. Iya, maksudnya selalu di Iya, kayak abuse ya.
disiksa secara fisik gitu maksudnya. Dan itu berlangsung berapa lama itu dia mulai menyerang secara fisik? Dari bulan ke-8 aku pacaran sama dia. Sebelum-sebelumnya 1 tahun lebih ya? Iya, 1 tahun lebih aku ngerasain dan aku tahan. Karena aku selalu mikir setidaknya dia gak selingkuh, setidaknya dia cuman sama aku, setidaknya dia selalu ada buat aku gitu. Ya mau gak mau ya aku kan berpikir dia selalu ada buat aku, karena ya udah gak ada temen-temen, gak ada keluarga. Tapi gini nih, kayak sorry nih, kalau buat orang kayak aku nih ya, untuk kekerasan fisik adalah sesuatu hal yang fatal, no matter what. Mau lo gak selingkuh, mau lo baik banget, mau lo menghidupi gue atau apapun, tapi kalau yang sudah namanya serangan fisik, kalau buat untuk aku pribadi dan orang-orang yang banyak yang aku kenal, itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak bisa diterima. Yang ingin aku tanyakan, kenapa kamu bisa menerima hal itu dengan sangat sabar, sangat lapang, dan kamu tetap mau berjalan dengan hubungan itu, sedangkan kamu ya masih pacaran, belum ada tanggungan yang gimana-gimana gitu. Karena pada awalnya mungkin itu salah di aku ya, aku terlalu banyak menceritakan kelemahan-kelemahan aku ke dia. Ya gimana ya, sebenarnya kalau perempuan dan laki-laki di saat PDKT, di saat pendekatan, pasti kan si perempuan akan cerita kalau gimana sih dulu dia punya trauma akan diselingkuhin, dia punya trauma orang tua berpisah karena perselingkuhan, kayak gitu-gitu kan ya wajar ya kita cerita ke pasangan kita gitu kan. Tapi ternyata itu dia kumpulin untuk jadiin senjatanya dia aku. Dia terlalu tahu semua tentang aku gitu loh. Tapi waktu diputusin sama kamu itu dia terima? Waktu diputusin enggak. Jadi itu karena ya udah mau nikah kan lebih sulit ya. Buat keluarganya dia kalau mau putus. Dan kalau dari pihak keluarga aku sendiri emang awalnya kurang setuju kan, emang gak setuju banget, cuman ya mau gimana lagi gitu kan. Jadi makanya saat aku putus ya keluarga aku ya aja gitu, cuman di keluarganya dia nggak ada sulit, dan dia selalu rumahku di pinggir jalan banget kan, jadinya hampir setiap hari itu rumah selalu aku gembok, selalu aku rantai karena suara motor atau suara mobilnya dia tuh terus-terusan lewat di depan rumah. Berlangsung selama itu berlangsung sampai mungkin semingguan lebih. Terus aku langsung pergi dari rumah, aku temuin teman aku satu-satu, aku ngumpet dulu ke pulau. Biar setidaknya jadi kamu tuh semacam maksudnya dia nggak yang mempertahankan hubungan, tapi kamu kayak yang diteror terus sama dia gitu ya? Karena dia tahu kan aku takut, aku gampang panik, aku panik attack. Itu aku punya trauma juga, aku punya trauma tentang diselingkuhin, makanya dia selama ini nggak pernah selingkuh, makanya senjatanya dia selalu ngomong kayak gitu juga. Selalu bilang kalau nggak akan ada lagi laki-laki yang akan nerima aku selain dia. Why? Makanya aku bisa. Kenapa dia bisa ngasih kamu doktrin seperti itu dan kamu bisa menerima itu? Karena selama ini aku pacaran pasti putusnya karena diselingkuhin gitu loh. Jadinya dia ngomongnya yang lain tuh pasti bakalan cuman ngincer badan lo doang, gak akan ada kayak laki-laki yang bisa kayak gue yang stay sama lo kayak gini gitu. Walaupun tentu ya gak tau sih, itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang walaupun udah 2 tahun ya, tapi aku masih takut buat membuka diri aku untuk berkomitmen lagi sama laki-laki. Nah jatuhnya sekarang aku yang jadi nggak tahu aku yang jadi jahat atau memang karena ketidakberanian aku buka aku lagi, jadi aku ngejauh terus dari cowok yang udah deket. Jadi kamu sampai sekarang itu memutuskan untuk belum punya pacar karena alasan itu? Iya. Padahal sudah 2 tahun. Padahal itu udah 2 tahun, tapi nggak tahu kenapa kayak kejadiannya tuh bener-bener masih terasa kayak baru kemarin, kayak tanpa sadar kalau lagi cerita sama temen, kalau lagi main sama temen atau apa tuh pasti akan ada sangkut pautnya lagi yang aku omongin dari sini
Dari mantan aku ini. Serem juga ya. Kamu tuh nggak ada yang maksudnya yang berusaha untuk healing your feeling, atau kamu coba menghilangkan trauma itu, kamu tanya ke profesional atau yang gimana gitu, kamu nggak pernah coba? Aku udah coba buat buka hati sebenarnya, tapi jadinya malah gimana ya? Malah akunya yang nantinya akan pergi lagi gitu. Itu nggak akan bertahan sampai sebulan bahkan. Aku jadi kasihan kan. Mungkin aku takut nyakitin orang lain juga. Jadi aku sempat 2 kali berusaha pacaran sama orang tapi nggak bisa. Makanya jadi sampai sekarang aku lebih milih buat ya udahlah, mending nggak usah deket sama siapa-siapa dulu. Aku nggak tahu lagi caranya harus kayak gimana nyembuhin lukanya. Makanya kan aku bilang biasanya kan orang itu, kalau kata orang itu sebelum memulai hubungan baru harus benar-benar apa ya istilahnya, menyelesaikan hubungan yang sebelumnya, dalam artian benar-benar yang menyembuhkan diri sendiri, benar-benar yang menghilangkan perasaan yang dulu-dulu traumatis, ngerasa tersakiti, ngerasa tidak diinginkan, ngerasa tidak pantas, itu benar-benar harus dihilangkan dulu. Kamu itu memang nggak mau mencoba, belum bisa mencoba, atau udah coba tapi nggak bisa? Aku kayaknya kalau di case aku sih kayaknya aku udah coba tapi nggak bisa deh Kak. Karena mungkin ya, aku kan pas putus juga nggak ketemu lagi sama dia, nggak pernah ngobrolin baik-baik atau ngobrol empat mata masalah hubungan aku sama dia. Aku putus cuma by phone doang kan. Jadi di saat aku healing pun malah jadinya aku calling out memories bukan yang nge-delete memories. Aku udah ke psikolog juga tapi kamu sampai ke psikolog? Udah aku udah sampai ke psikolog karena ternyata aku jadinya PTSD, post trauma stress disorder, karena trauma aku terlalu lama kan, trauma karena ya orang tua pisah, trauma karena aku nggak pernah bisa mengungkapkan apa yang aku rasain dari aku kecil. Itu trauma yang belum disembuhkan, ditambahin lagi sama mantan aku. Jadinya memang udah ada kehidupannya itu, memang udah ada istilahnya sudah ada hubungan sebelumnya ya. Kecil gitu. Makanya pas ketemu dia tuh sebenarnya awal ketemu ya, karena aku masih di awal 20-an, aku masih ngambang dengan segala hal yang tidak bisa aku terima di rumah, dengan aku yang masih di dalam lingkaran hitam dunia narkoba. Makanya dia bisa bilang kalau nggak akan ada cowok yang bisa nerima aku lagi. Tapi dia bukannya membantu aku untuk lepas, malah dia yang terus-terusan nyuapin aku, ibaratnya nyuapin aku pakai itu, biar aku makin merasa kalau diri aku tuh nggak berguna, aku nggak bisa lepas kayak gitu. Sementara setelah aku ke psikolog, justru sembuhnya bukan sembuh di lukanya ya, bukan di mental health aku, malah sembuhnya ya sembuh aku udah bisa lepas dari ketergantungan akan obat-obatan itu. Jadi kamu sama dia itu kamu konsumsi narkoba? Karena kan memang kamu sudah ada problem dari kecil. Kamu desperate, terus kamu berlari ke narkoba, dan terus kamu ketemu cowok, ternyata cowoknya juga malah bikin kamu tambah parah, bukan tambah menjadi lebih baik kayak gitu. Karena setelah 7 bulan atau 5 bulan, sekitar 5-7 bulan aku pacaran sama dia itu, aku baru tahu kalau dia pengedar. Wow, biasa. Tuh, itu mungkin yang bikin dia sangat ketakutan kehilangan aku juga. Maksudnya aku nggak sama dia karena mungkin dia takut akan berpengaruh sama backgroundnya dia yang seperti itu. Tapi nih kan, kalau aku boleh tahu, waktu kamu
kamu dipukul-pukulin itu sama dia itu maksudnya sampai kayak ada memar, ada luka, sampai kayak gitu-gitu. Orang sekitaran kamu nggak ada yang tahu, kayak teman kamu atau? Aku nggak pernah ketemu teman-teman aku kak pas pacaran sama dia, bahkan sampai kuliah aja tuh aku cutiin karena aku udah coba buat kuliah, ngejalanin kuliah nih sama pacaran sama dia, tapi ada aja gitu halangan yang dia bikin, kayak ntar dia ribut-ribut di kampus aku, kan aku beda kampus kan, atau tiba-tiba dia nongol di kampus marah-marah, terus aku kan ya jurusan aku kan ada laki-lakinya juga kan, dan kalau pembagian kelompok kan akan dicampur kan, itu aku nggak boleh sama laki-laki, itu aku nggak boleh. Even duduk di kelas, aku nggak tahu orangnya siapa, entah ada laki-laki dia marah, gitu. Jadi kan bingung kan, ya udah aja aku cutiin kuliah, aku kerja. Yang bikin buat aku itu dia segitunya sama kamu, tapi dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Iya, jadi kayak binatang aja aku, binatang peliharaan aja aku. Aduh, bikin I feel sorry for you. Gimana ya, aku tuh nggak bisa ngebayangin jadi kamu sih di waktu itu gitu. Selama kalau aku boleh tanya, selama kamu pacaran sama dia 2 tahun itu, kamu ngerasain kebahagiaan gak sih sebenarnya? Iya banget, karena dia ngasih kebahagiaan yang nggak pernah aku dapetin kan sebelum sama dia. Tapi yang paling nyakitin aku juga dia, jadi kayak love and hate relationship itu dia yang ngasih kebahagiaan, dan dia juga yang nyakitin, karena memang aku rasanya tuh aku nggak pernah punya pacar yang benar-benar stay sama aku, dan dia selalu ada sama aku gitu, 24/7 dia benar-benar ada sama aku. Cuman ya di dalam 24/7 itu pun perbandingan dia nyakitin akunya lebih sering sebenarnya dibanding ngebahagiain akunya sebenarnya. Jadi mungkin dikarenakan kamu sebelumnya itu belum tahu yang benar-benar rasanya pacaran itu gimana. Jadi kalau dia yang selalu ada buat kamu walaupun dengan caranya seperti itu, kamu merasa itu adalah sesuatu hal yang benar. Itu kali ya? Iya. Itu kayaknya yang gue pikirin pada saat itu. Dia yang masa aku gak pernah dibawa buat dikenalin ke keluarga gitu kan sebelum-sebelumnya sama pasangan aku. Dan dia berani mengenalin aku ke keluarganya dia. Bahkan sampai ya mungkin salah satu alasan aku bertahan juga karena keluarganya kali ya. Keluarganya tuh benar-benar berbanding banget sama keluarga aku gitu. Yang kayak setiap makan malam selalu bareng, yang lembut, ibunya yang lembut, ayahnya yang selalu ada buat ngedengerin, yang selalu ngajak ngobrol, yang gak pernah aku dapetin di rumah aku sendiri. Berarti kamu juga di rumah itu cukup banyak kesedihan juga ya, makanya ketika ketemu dia kamu ngerasa kamu ada yang nemenin, ada yang kalau aku boleh aku untuk psikologi kamu itu seberapa parah traumatis yang kamu alami, dan itu masih ada gejala-gejala kan yang ditimbulkan kita sakit kan, itu seberapa parah traumatisnya dan gejala-gejala yang kamu udah alami selama pacaran sama dia dan sampai sekarang maksud aku. Kalau selama pacaran sama dia itu awalnya ya, kalau waktu baru dia verbally abusive itu, jadi kalau verbally abusive kan dia nggak menyakiti aku secara langsung ya, tapi dia menyakiti aku secara omongan yang bikin aku itu 2 kali aku hampir bunuh diri karena kata-katanya dia. Oh, kamu itu sampai suicidal bunuh diri? 2 kali dan gagal ya memang pernah.
Karena aku ngerasa gimana sih, dia selalu ngedoktrin aku kalau aku tuh nggak berguna segala macam, yang bikin aku benar-benar sampai ya udahlah, gue udah fuck up banget lah ibaratnya gitu ya, jadi perempuan hidupnya udah terlalu hancur. Jadi dia nyerangnya pakai kata-kata di saat aku lagi nggak sama dia. Jadi terus-terusan di chat, di email, atau di temen aku, di chatin, di teror kayak gitu. Itu awal-awal pacaran sebelum dia mukul. Terus setelah dia mukul itu, pertama kali dia mukul, aku tuh kayak nggak bisa benar-benar nggak bisa ngomong, cuman bisa nangis itu 2 hari. Aku cuman bisa nangis. Ada dia juga, dia itu kalau habis mukul aku selalu nangis minta maaf. Jadi aku kayak bingung harus ngerespon apa. Aku dibikin bingung dengan segala yang dia lakukan gitu. Aku harus ngerespon seperti apa? Apakah dia hilaf atau memang ini sifatnya dia, atau kamu memang pernah aku baca pantas? No, kamu nggak pantas kayak gitu. Kamu itu berharga. Ingat ya, kamu itu berharga. Kamu itu seseorang yang sangat berharga. Entah itu untuk orang lain, entah itu untuk diri kamu sendiri. Satu yang perlu kamu tahu, kamu pernah nggak baca artikel atau mungkin kamu bisa tanya ke dokter psikiater kamu, psikolog atau psikiater sih? Aku ke psikolog. Kamu boleh tanya ke psikolog itu tanda-tanda orang psikopat, karena aku pernah baca tentang orang psikopat itu. Katanya orang psikopat itu gejalanya itu memang seperti itu. Dia menyakiti, terus dia nangis minta maaf, dia itu bisa sampai sujud minta maaf, tapi dia akan melakukannya lagi. Jadi bukannya kamu yang gak berharga, tapi memangnya dia yang psycho. Kalau sekarang sih paling luka yang ngebekasnya aku bisa kalau nggak balance ya Kak, harusnya kan orang tuh di grafiknya kita bisa dikatakan kita ada gangguan itu kan di saat kalau grafiknya kita di atas dari orang-orang yang normal atau di bawah banget dari orang-orang yang normal di saat kita senang atau sedih gitu kan. Nah, aku ini masih suka breakdown yang benar-benar aku nggak bisa ngapa-ngapain, kayak hilang nafsu, hilang akal gitu. Aku bisa breakdown 2-3 hari dan terus-terusan keinget dia. Entah karena memang aku benci banget sama dia atau masih ada sisi, kalau dokter bilang masih ada sisi dari hati aku yang terkadang menginginkan dia untuk kembali. Itu yang kadang bikin aku jatuh lagi, breakdown lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu sampai saat ini masih kayak gitu. Sekarang itu masih kayak gitu. Sementara dianya mungkin ya udah punya pasangan lagi, udah menjalani kehidupan seperti biasa lagi. Iya, dia nggak tahu anak orang itu udah kayak apaan, tahu sekarang kehidupannya ya. Tapi nih Ken, kamu itu sekarang itu masih punya pikiran kalau diri kamu itu gak berharga? Sometimes iya. Bukan. Iya, kayak kalau ke-trigger sama hal-hal yang ngebangkitin masa lalu aku sama si atau aku ngebaca cerita tentang orang yang digituin, justru malah bikin aku kayak emang gak bisa nih, perempuan akan selamanya dianggap salah kayak gitu. Mau segimanapun aku berusaha, mau segimanapun aku mencoba bangkit, tiba-tiba ada yang bikin aku trigger, jadinya aku jatuh lagi seperti itu. Aku mikir kalau aku gak akan bisa bangkit, percuma. Jadi mikir segala hal yang aku lakukan tuh kayak percuma. Kalau aku boleh kasih pendapat sih, sebenarnya satu-satunya kesalahan yang kamu punya adalah kamu ketemu sama dia. Itu aja sih kalau aku bisa memberikan pendapat sih, karena you are worthy. Kamu tuh jangan, kalau aku bilang sih, nggak ada yang nggak berharga ya di dunia ini tuh, nggak ada manusia gagal, nggak ada orang nggak berharga, nggak mungkin
mungkin Tuhan menciptakan manusia gagal. Tuhan pasti menciptakan segala sesuatu yang sempurna. Ya, kesalahan kamu hanyalah kamu bertemu dengan manusia kayak gitu. Jadi itu adalah ya sial aja sih. I let him to hurt me gitu. Ibaratnya ya aku mengizinkan dia untuk menyakiti aku lagi. Tapi kalau kayak aku lagi di mood aku yang normal, ya aku bisa ngobrol sama kakak kayak gini tanpa nangis gitu. Aku bisa menceritakan apa sih yang aku rasain dulu tanpa nangis. Tapi sometimes bahkan di tempat umum, entah di coffee shop, di kereta, di jalanan, aku bisa benar-benar nangis yang nggak kekontrol. Aku nangis nggak mikirin itu kondisi aku lagi rame banyak orang yang aku nggak kenal atau apa gitu. Aku bisa sampai kayak gitu. Tapi itu maksudnya mood kayak gitu itu mood swing, maksudnya tiba-tiba Iya, terjadi mood swing. atau dari pagi? Biasanya kalau aku dari pagi udah bangun tidur udah nggak enak, diri aku udah nggak kayak biasanya gitu. Pasti aku bakalan kayak gitu. Aku bakalan breakdown di hari itu dan besokannya. Bisa berhari-hari ya? Bisa berhari-hari aku kayak gitu. Jadi nangis, ntar berhenti, ntar nangis lagi, ntar berhenti nih. Berhenti pun nggak yang kita, berhenti pun nggak kayak orang habis nangis. Berhenti pun ya senang-senang aja. Bisa ketawa-tawa sama temen atau bisa sama orang, bisa papasan. Tapi nanti bisa setelah senyum sama orang, ketemu sama aku atau papasan sama aku bisa langsung jatuh lagi, bisa nangis lagi, bisa ngejerit-jerit lagi kayak gitu. Tapi itu yang bikin tiba-tiba aja kejadian. Tiba-tiba aja. Entah aku ngelewatin jalanan yang pernah aku lewatin sama dia dan ada kenangan buruknya, itu bakalan call out lagi gitu. Sementara kan aku masih tinggal di kota yang sama dengan waktu aku. Iya. Pernah banyak. Di mobil. Iya, maksudnya itu sedang berada di luar atau sedang berada di luar. Jalan, kita lagi nongkrong, kita lagi atau apa? Dia tuh suka yang kalau bukan tiba-tiba, jadi misalkan kayak aku habis pergi main nih sama temen-temennya dia juga kan ya, karena dia nggak bolehin aku main sama temen-temen aku, otomatis kalau pergi keluar pasti sama temen-temen dia kan, yang mana pasti akan lebih banyak laki-laki, dia nggak pernah punya teman cewek. Nah nantinya tuh pasti akan ada aja tuh omongan kayak lo kecantilan banget sih, atau lo ngapain tadi ngobrol sama teman gue, yang sementara kan iya itu wajar nggak sih, kita lagi nongkrong bareng ngobrol atau lagi main kartu. Ada dia juga. Tuh. Makanya kalau itu balik di motor pun kadang gitu. Iya, di motor pun kalau misalkan ada yang dia nggak suka nih, ntar tuh tangan aku diremek gitu loh kak, di gimana sih, kukunya tuh ditancapin ke kulit aku gitu. Cara Tuhan menunjukkan kalau Tuhan itu mencintai kamu, gitu loh. Kamu ya diselamatkan dengan perselingkuhan dia itu sebenarnya. Mungkin memang ya apesnya aja kali ya, itu dia. Mungkin aku nggak tahu kalau selama ini dia selingkuh atau apa. Iya itu maksudnya selama ini kamu nggak tahu dia selingkuh, tapi waktu itu tahuan. Dilihatin jelas. Maksudnya ya disentil gitu loh sama Tuhan. Ini nih yang selama ini lo pertahanin. Dia itu nggak sesetia yang lo pikirin, sampai lo rela dipukulin, sampai lo rela
disiksa sampai lo diapain Iya, aja sama dia, iya. diatur-atur apa segala macam, dikarenakan ngerasa lo ngerasa dia setia padahal enggak gitu. Jadi ya cukup ingat Tuhan masih sayang sama kamu. Semoga. Karena aku merasa hidupnya dia baik-baik aja dan aku yang enggak gitu. Sampai saat ini aku selalu merasa kayak gitu. Itu mungkin karena Itu yang bikin aku kadang merasa nggak adil sama Tuhan. ya mungkin karena kamu adalah korban. Jadi maksudnya ya dia waktu itu have a lot of power of you. Jadi dia ya mungkin kenapa dia baik-baik aja bukan karena Tuhan gak adil, tapi memang karena dianya aja yang gak punya otak. Ngerti gak sih? Jadi dia udah bikin hidup kamu kayak gitu, dia bisa dengan tenangnya hidup sampai sekarang gitu. Jadi kamu jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan diri sendiri sih. Kalau aku bilang lebih ke yang ya you have to rise yourself gitu. Kamu harus membangkitkan diri kamu sendiri, coba sembuh, coba bahagia. Apa salahnya untuk kamu membahagiakan diri kamu sendiri? Ya kamu nggak usah, kalau memang kamu belum siap untuk berpasangan dulu ya nggak usah, tapi kamu harus bahagia dengan diri kamu sendiri. Itu sih yang penting nih kan. I told ya, aku pernah ngomong sih sama kamu ya. Jadi yang penting kamu jangan pernah berpikiran kalau kamu gak berharga ya. Kamu itu sangat berharga. Entah untuk siapapun itu. Kamu gak tahu, mungkin di luar sana ada seseorang yang sangat mengagumi kamu. Atau di luar sana ada seseorang yang benar-benar care sama kamu. Jadi kamu harus menganggap diri kamu itu sangat berharga. Kamu berharga. Kamu pantas buat siapapun, kamu pantas untuk bahagia, kamu pantas untuk membahagiakan diri sendiri, kamu pantas untuk mendapatkan segala hal yang kamu inginkan. Kamu pantas. Oke? Itu juga sih yang pengen aku sampaikan ya buat orang-orang yang ngedenger nanti. Karena aku lihat semakin kesini semakin banyak kan kejadian kayak kemarin gini. juga aku habis dapat curhatan tentang hal yang sama. Kamu yang lebih berpengalaman, kalau aku sih nggak, I don't know how you feel, jadi aku nggak bisa ngerasain, aku nggak tahu jadi kamu. Jadi kamu mungkin kamu bisa memberikan pesan-pesan buat orang-orang tentang memilih pasangan, tentang memilih kenalan. Ini kan banyak juga ya case-nya yang hampir mirip sama aku karena gak ngedapetin kasih sayang di rumah dan gak ngedapetin teman-teman yang beneran sayang sama kita. Kayak ngerasa kalau hidupnya selalu cuman buat dimanfaatin sama orang-orang aja. Rata-rata kan korban-korban dari si cowok-cowok yang toksik itu kan hampir sama ya kayak gitu. Aku cuman minta tolong sama kalian semua, apalagi kalau kalian masih muda, masih di umur belasan, hidup kalian tuh masih panjang banget. Jangan sampai cuman karena satu cowok. Ya, makanya tadi aku share dari awalnya seperti apa, dari dia masih baik-baik aja. Pas hubungan awal-awal aku kan ya baik-baik saja lah. Ya udah pasti dong, kalau nggak mungkin panjang. Selayaknya orang pacaran lah, dari yang berantemnya, step-stepnya tuh aku sebutin. Kalau kalian udah ngerasa ada yang aneh dari cara kalian berpacaran, dari situ aja kalian udah harus benar-benar udah harus cabut, udah harus sharing, harus berani sharing sama teman-teman kalian. Jangan ngerasa kayak takut teman-teman kalian gak bisa nerima kalian lagi, atau takut kalau misalkan dipandang buruk sama orang-orang di sekitar karena kalian sudah gimana ya, biasanya dimulainya toxic relationship tuh karena dia ngerasa kalau dia udah ngancurin kamu gitu dan cuma dia yang bisa ngebenerin kamu kan gitu kan ya. Iya benar. Itu sih gak usah takut kalau emang sekarang keperawanan kan bukan hal yang utama ya dibanding kesehatan mental kamu. Sebelum jadi kayak aku, sebelum kamu ngalamin trauma yang lebih berat lagi,
mendingan cabut karena itu suicide attempt itu sakit. Percobaan bunuh diri itu sakit, ngejalanin hidup dengan orang yang toksik itu sakit. Yang paling benar adalah cabut dan cari pertolongan. Kalau mungkin kamu takut bilang sama orang tua atau sama kakak atau sama teman-teman, kamu ke psikolog aja. Udah banyak banget sekarang, udah banyak banget psikolog. Bahkan di puskesmas pun ada psikolog. Terus banyak juga call center buat perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Intinya jangan pernah takut dan jangan pernah berharap kalau kamu bakalan bisa ngerubah cowok dengan sifat seperti itu. Karena kamu bukan psikolog, kamu gak punya dasar pembelajaran apapun tentang kejiwaan seseorang, kamu gak akan pernah bisa ngerubah orang lain. Jadi lebih baik kalau bukan karena kemauannya dia sendiri. Berhenti berharap orang akan berubah karena kamu setia. Enggak, itu salah banget. Itu salah. Mustahil ya? Itu mustahil. Gue bukan emak lo. Bahkan aku aja nggak bisa kan? Iya, emaknya aja nggak bisa, pai gue. Jadi sebelum kalian ngalamin, aku sih berharapnya udah kayak walaupun aku udah ngalamin, aku nggak mau dong sampai ada perempuan-perempuan lain di luar sana yang ngalamin sakit. Tahu banget sakitnya kayak apa ya? Menderitanya kayak apa tuh, kita nggak bisa hidup dengan tenang. Hari-hari kita tuh rasanya ngawang. Bahkan di saat kita bahagia aja kita udah harus siap-siap kalau akan ada sesuatu yang dia lakukan nantinya di saat dia bikin kita bahagia. Wow, luar biasa sekali Niken. Kamu kuat, kamu sangat hebat. Terima kasih untuk sharing-sharingnya hari ini, malam ini. Terima kasih untuk pesan-pesannya untuk semua wanita-wanita Indonesia, terutama wanita-wanita yang masih muda di Indonesia. Makasih banyak ya Niken ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Iya, makasih juga udah kasih aku platform buat ngomongin ini. Ya, kita nanti kapan-kapan kalau kamu butuh teman sharing lagi, nanti kita sharing-sharing lagi hal yang lebih mendalam lagi, oke? Thank you, bye-bye. Bye-bye. Itu dia podcast kita hari ini dengan Neng Niken. Banyak banget pesan yang bisa diambil di kisah hidupnya dia, terutama buat remaja-remaja wanita Indonesia yang masih mencari jati diri, yang masih baru mengenal dunia. Jangan asal memilih pasangan karena banyak banget orang sakit sekarang ini. Jadi sebelum kalian tersakiti, lebih baik kalian benar-benar memilih pasangan untuk diajak sharing. Jangan yang penting dia ganteng, yang penting dia ada duit, yang penting dia ada buat lo 24 jam. Tapi lo rela di abuse secara verbal, dimaki-maki, bahkan sampai dipukuli, sampai lo gak punya kehidupan lain. Jangan. Ingat, kalian berharga. Kalian sangat berharga. Wanita itu berharga dan sangat harus dihargai. So, banyak pesan yang bisa diambil. Kalau kalian merasa terkesan, kalian punya pengalaman yang sama dengan Niken tadi, kalian bisa komen di kolom komentar. Sampai di sini aja podcast kita hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.